Halo semua, bersama Hikari di sini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kecanduan handphone. Di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, handphone menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Perangkat yang dulu hanya digunakan oleh orang dewasa, sekarang sudah menjamur hingga kepada kita. Kehadiran handphone ini memang bisa bermanfaat bagi kita. Di antaranya seperti membuat kita untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengasah kemampuan berbahasa kita, menjadi teman bermain sekaligus bersantai, dan yang lainnya. Meskipun memiliki dampak positif, penggunaan handphone bagi kita tidak boleh sembarangan dan tetap perlu mendapatkan pendampingan papa mama. Sebab banyak juga dampak negatif jika kita terlalu sering terpapar hingga kecanduan handphone, diantaranya seperti membuat kita menjadi malas, dapat mempengaruhi mental kita, menumbuhkan kepribadian pasif, kesulitan memahami pelajaran, pola tidur menjadi buruk, postur tubuh kita menjadi buruk, menyebabkan mata kita menjadi cepat lelah hingga membuat penglihatan kita menjadi rusak, dan yang lainnya. Hal ini tentu saja bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembang kita, serta kemampuan sosialisasi kita. Kecanduan handphone sudah menjadi masalah yang sering dikeluhkan orang tua kepada anaknya, mulai dari rusaknya penglihatan sehingga harus memakai kacamata. Kemudian, perilaku kita yang menjadi mudah marah hingga pemakaian kata-kata yang kurang sopan di dalam kehidupan sehari-hari, serta perilaku buruk yang lainnya. Akibatnya, kita lebih senang diam di rumah bermain dengan handphone dibanding bermain di luar rumah. Hal ini tentu saja bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembang serta kemampuan sosialisasi kita. Karena itu, jangan dibiarkan saja. Kita harus mengetahui cara untuk mengatasi kecanduan handphone ini. Lantas, hal apa saja yang harus kita ketahui supaya tidak kecanduan bermain handphone? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 37. Kecanduan handphone. Telepon genggam atau telepon seluler atau ponsel atau dalam bahasa Inggris handphone atau disingkat HP adalah alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan maupun suara. Dalam kesehariannya, kita hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya handphone, sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya, seperti sebagai media hiburan, media pekerjaan, dan yang lainnya. Kini, kita sudah mengenal istilah smartphone atau ponsel pintar, sebutan untuk handphone yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Sebelum handphone memiliki fungsi seperti sekarang ini, handphone telah mengalami perjalanan yang panjang sejak awal kemunculannya. Sejarah handphone juga perlu kita ketahui karena handphone yang sekarang kita gunakan tidak tercipta secara instan. Handphone terus mengalami perkembangan sejak awal kemunculannya. Handphone pertama yang ada jauh dari apa yang bisa kita gunakan sekarang ini. Namun, tanpa adanya handphone pertama, tentu tidak akan ada teknologi yang sangat berguna bagi manusia untuk berkomunikasi seperti sekarang ini. Bapak Martin Cooper merupakan penemu pertama dari sistem telepon genggam. Beliau merupakan karyawan dari perusahaan Motorola. Beliau menemukan handphone pada tahun 1973.
Ada juga yang mengatakan bahwa penemu telepon genggam bukan hanya Bapak Martin Cooper, namun juga seluruh anggota tim dari perusahaan yang ada bersamanya. Ide awal dari handphone ini dicetuskan oleh Bapak Cooper, di mana alat tersebut bisa dibawa kemana-mana dengan cara yang fleksibel. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat atau SMS. Selanjutnya, handphone juga berfungsi untuk menangkap siaran radio dan televisi. Kemudian dilengkapi juga dengan fungsi audio, video, kamera, game, serta layanan internet. Kini, handphone bahkan memiliki fungsi yang hampir sama dengan perangkat komputer. Jadi, apa sajakah fungsi dari handphone itu sendiri? Fungsi dari handphone diantaranya seperti yang pertama, sebagai alat komunikasi. Fungsi handphone yang pertama tentu saja sebagai alat media komunikasi. Ini menjadi fungsi dasar handphone yang diperlukan bagi setiap penggunanya. Melalui handphone, kita bisa melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks kepada teman, saudara, atau orang lain dengan lebih mudah. Kedua, mencari data, berita, informasi dengan layanan internet. Teknologi pada telepon genggam yang semakin canggih membuat handphone bisa menggunakan layanan internet. Di zaman globalisasi ini, layanan internet bisa dikatakan cukup penting karena bisa digunakan untuk mencari data, berita, dan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan mudah. Ketiga, hiburan. Fungsi hiburan diantaranya seperti bermain game, bisa mendengarkan musik, bisa menonton film, bisa menonton aplikasi YouTube, dan aplikasi yang lainnya. Keempat, menyimpan data. Fungsi handphone berikutnya adalah sebagai media menyimpan data, seperti foto, video, file-file, dan yang lainnya. Setelah mengetahui manfaat dari handphone berikutnya, kita juga harus mengetahui dampak negatif bila handphone digunakan secara berlebihan. Tidak bisa disangka bahwa handphone atau smartphone menjadi barang yang sangat kita butuhkan untuk beraktivitas. Bahkan, perangkat elektronik ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Memang, ada banyak jenis konten menarik dan mendidik yang bisa kita akses dari handphone. Tetapi, tahukah kita, bila terlalu sering main handphone dapat mengakibat buruk kepada tumbuh kembang kita? Pada dasarnya, gadget seperti handphone, tablet, laptop, maupun televisi memiliki dampak positif apabila dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga bisa mempunyai dampak negatif bila digunakan secara berlebihan. Di antaranya seperti yang pertama, bisa membuat malas. Penggunaan yang berlebihan dapat membuat kita menjadi terlalu bergantung pada handphone untuk menghabiskan waktu sehari-hari. Kita akan lebih sering menatap layar handphone secara pasif sambil duduk atau tiduran daripada beraktivitas fisik seperti bermain di luar rumah atau berolahraga. Kurangnya aktivitas fisik pada usia kita dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kesehatan. Terlalu sering main handphone juga bisa membuat kita menjadi malas belajar banyak hal, seperti membaca dan menulis. Padahal, membaca dan menulis adalah keterampilan yang sangat penting dan juga harus dilatih secara terus-menerus. Kedua, menghambat kemampuan bahasa. Menurut informasi yang Hikari ketahui, kebiasaan main handphone secara berlebihan adalah salah satu faktor risiko keterlambatan bicara atau speech delay. Tetapi jarang disadari orang tua. Hal ini karena penggunaan yang berlebih bisa membuat anak ketergantungan sehingga enggan melepaskan handphone, sehingga meningkatkan resiko gangguan kemampuan bahasa dalam mengungkapkan perasaan dan memberikan gambaran. Gangguan bahasa ini adalah kendala berekspresi, di mana kita dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi sulit bagi kita untuk menyusun kata dengan baik, untuk merespon perkataan orang tersebut, serta kesulitan untuk mengatakan apa yang hendak kita katakan. Kurangnya interaksi dengan orang lain bisa mengurangi perbendaharaan kata kita.
Oleh sebab itu, kita harus membatasi penggunaan handphone. Jika tidak, maka kita akan cenderung menutup diri dan enggan berbicara dengan orang lain. Ketiga, mempengaruhi mental. Kadang, sebagian game ataupun tontonan yang kita akses dari handphone memperlihatkan kekerasan, ucapan kasar, atau adegan yang kurang pantas untuk ditiru, sehingga dapat berdampak negatif bagi perkembangan mental kita jika terus-terusan terpapar. Terus-terusan menonton konten yang tidak sesuai usia kita dapat memicu kita untuk mencoba atau meniru apa yang kita lihat. Kita yang sudah ketergantungan main handphone juga umumnya cenderung sulit mengontrol emosi. Semisalnya karena cepat marah saat harus berpisah atau melepaskan handphone, respon dengan tantrum atau amukan apabila handphone diambil, menolak untuk berhenti main handphone walau sudah diingatkan berkali-kali, tidak tertarik untuk bermain dengan teman-teman. Oleh karena itu, bila diperlukan, Papa Mama sebisa mungkin mendampingi kita selama main handphone untuk memandu dan mengawasi konten yang kita akses. Keempat, menumbuhkan kepribadian pasif. Ketika kita terlalu sering bermain handphone, bisa jadi kita akan cenderung memilih untuk menatap layar dan menjauh dari interaksi dengan teman dan anggota keluarga. Sebagai akibatnya, kebiasaan ini dapat menghambat kemampuan kita untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut, pengaruh negatif tersebut dapat terbawa hingga kita dewasa kelak. Kita yang kecanduan main handphone memiliki kepribadian yang cenderung lebih pasif, seperti egois, tertutup, kurang peduli dengan sekitarnya, memiliki rasa sosial yang kurang, pola pikir cenderung keliru, dan suka mencari mudahnya saja. Kelima, kesulitan memahami pelajaran. Kecanduan bermain handphone juga berpengaruh pada kemampuan kita dalam belajar dan mengolah informasi yang pada akhirnya berdampak negatif pada pencapaian nilai kita di sekolah. Semisal, dalam pembelajaran di sekolah, kita cenderung mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh bapak atau ibu guru. Selain itu, kita cenderung cepat kehilangan minat dalam belajar dan membaca buku. Kemampuan otak kita dalam proses pemahaman, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran juga bisa rusak akibat penggunaan handphone secara berlebihan, apalagi di usia kita saat ini. Keenam, pola tidur yang buruk. Kita yang sering bermain handphone terkadang lupa waktu, yang akhirnya dapat mengganggu pola tidur kita. Paparan handphone dan perangkat elektronik yang lainnya dapat mengakibatkan perubahan dalam aktivitas otak dan membuat kita menjadi sulit tidur. Efek ini bahkan bisa mengganggu proses belajar kita di sekolah karena kondisi kantuk yang berlebihan sehingga kesulitan untuk fokus pada pelajaran. Hal ini akan menghambat kemampuan kita untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Ketujuh, postur tubuh buruk. Beberapa dari kita mungkin menghabiskan berjam-jam dalam sehari dengan posisi duduk yang membungkuk, kepala tertunduk, dan mata menatap layar handphone. Dampak dari kebiasaan ini adalah munculnya masalah seperti sakit punggung dan gangguan pada otot lainnya pada kita. Nyeri leher dan punggung yang dialami pada di usia ini dapat memberikan dampak yang merugikan. Karena jika tidak diatasi dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi postur tubuh kita hingga dewasa kelak. Kedelapan, mata cepat lelah. Tahukah kita bahwa terlalu sering menggunakan handphone bisa menjadi pemicu utama terjadinya masalah kesehatan mata pada kita? Ketika kita terlalu sering dan terlalu lama menatap layar handphone, mata akan cepat kering karena kita jadi jarang berkedip. Kita mungkin juga jadi lebih sering mengerutkan mata karena pengaturan kontras cahaya pada layar handphone terlalu silau atau terlalu gelap. Lama-kelamaan, mata kering dapat mempengaruhi terhadap kualitas penglihatan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai kesehatan mata
bisa ditonton kembali episode 14 di channel Hikari ini tentang mata. Meskipun handphone memiliki banyak sekali manfaat, terutama dapat memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering bermain handphone, karena bisa mengganggu kesehatan mata kita. Alangkah baiknya menggunakan handphone dengan bijak agar kesehatan kita tidak terganggu. Di antaranya seperti yang pertama, membatasi waktu bermain handphone. Semisalnya, kita tidak bermain handphone pada hari sekolah dan bermain handphone hanya pada hari libur. Atau boleh bermain setelah tugas dan tanggung jawab kita di rumah selesai dikerjakan. Batasi juga waktu kita bermain handphone, semisal 2 jam per hari, atau kita juga bisa menyesuaikan waktu bermain handphone dengan papa mama. Ingatlah, semakin lama kita terpapar di layar handphone, maka semakin berkurang juga dari konsentrasi kita dan membuat mata kita menjadi lelah. Kedua, bertanyalah selalu kepada papa mama. Penggunaan handphone tidak boleh sendiri, harus didampingi dan dipantau orang tua. Bertanyalah selalu kepada papa mama tentang game atau konten apa saja yang bisa kita akses, yang sesuai dengan usia kita dan untuk pengetahuan kita. Berikutnya, bisa juga dibuatkan peraturan di rumah untuk tidak menggunakan handphone di tempat-tempat tertentu, semisalnya di meja makan, di kamar tidur, dan di dalam mobil. Di tempat tersebut, anggota keluarga yang lain juga tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Dengan begitu, papa mama bisa membatasi penggunaan handphone kepada kita, sekaligus mengajarkan untuk fokus makan ketika berada di meja makan dan tidur dengan jadwal yang teratur ketika sudah masuk kamar tidur. Ketiga, mencari kegiatan yang lainnya. Mengisi waktu tidaklah harus selalu dengan bermain handphone. Kita bisa ikut aktif berinteraksi dengan teman atau keluarga. Hal ini dapat membantu kita memperoleh dan mengasah keterampilan sosial serta membangun hubungan yang lebih baik. Kita juga bisa bermain atau berkegiatan lain yang juga dapat membantu perkembangan motorik kita. Perkembangan motorik sendiri adalah proses belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Kemudian, luangkan juga waktu khusus atau quality time bersama anggota keluarga tanpa melibatkan handphone. Lakukan kegiatan yang menghibur, seperti membaca buku, bercerita, berjalan-jalan di taman, atau bermain permainan yang seru. Rencanakan juga setiap akhir pekan melakukan aktivitas di luar rumah yang aman dan menyenangkan bersama papa mama. Keempat, olahraga bersama. Perbanyaklah waktu untuk melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Salah satu kegiatan rutin yang baik bagi kita dan keluarga adalah olahraga bersama. Selain melatih fisik, juga meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan jiwa olahraga kita. Kelima, tidur yang cukup. Kita juga harus mendapatkan tidur yang cukup di malam hari serta tidak menggunakan handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh. Tidur bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh dan otak, memperbaiki sel-sel tubuh, memulihkan tubuh agar kembali optimal, serta meningkatkan fungsi daya tahan tubuh. Handphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita zaman sekarang. Tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk edukasi. Meski begitu, kita tetap perlu membatasi penggunaannya untuk menghindari kecanduan handphone. Nah, demikianlah pembahasan mengenai dampak terlalu sering bermain handphone pada usia kita. Jadi, jangan anggap remeh bahaya kecanduan handphone ya. Sebab, pada saat ini, kita masih butuh banyak bermain dan belajar, mengetahui alam dan dunia sekitar, bukan berdiam diri di kamar, menatap layar handphone hingga berjam-jam. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan saat ini adalah untuk masa depan kita sendiri. Jangan karena kita suka bermain handphone secara berlebihan, kita melupakan kesehatan kita. Ingatlah, sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Orang tua
menasihati kita saat ini adalah untuk kebaikan kita. Papa Mama menasihati kita karena peduli dengan kita. Jadi, janganlah kita abaikan kepedulian dan kasih sayang mereka kepada kita, karena kelak kita sendirilah yang akan menjalani kehidupan di masa mendatang. Mulai saat ini, kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Nah, sampai di sini dulu video Hikari. Jangan lupa juga untuk menonton video yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!